Halo, kembali lagi bersama saya Ridho Prinadi. Jadi pada kesempatan kali ini saya bersama teman saya Ibnu apa sih namanya? Ibnu Babai. Nama panggung saya Ibnu Babai. Ibnu Babai. Jadi dipanggil Babai. Jadi dia ini hobinya main bola, main futsal. Ya. Nggak banyak hobi. Terus kita nggak banyak hobi kan? Di sini harus ngomong bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia kita ya. Pernah ikut Olimpiade Sains. Pernah juga Olimpiade Fisika. Iya, tapi lanjut ke itulah. Tapi sekolah jurusan Ini nama kontennya apa nih? Nama kontennya? Hah? Nama kontennya? ngawur kidul. Ngawur. Apa nih? Jadi Ngatur ya. Kita kembali lagi ke konten ngatur. Ya, ngopi sambil ngelantur seruput. Seruput dong. Kopinya. Seruput dong. Ini yang punya cinta, ini yang punya channel nih. Jadi kan Bang Bung Ridho. Jadi Ya. nah, sebenarnya ada yang aku tanyakan. Ya, nanya nih. Kita ngomong bahasa lain ya. Oke, silakan. Bahasa lain. Sudah, ibu sini tuh. Kati lah campur pokoknya ngerti kan. Dan aku tanyakan. Ya. Kau sebagai Belum apa kita bagaimana? sebagai ahli mengarang ini pernah lomba mengarang kan? Ya. Lomba mengarang. Ya, lomba mengarang dulu. Dulu pernah lomba mengarang kejuaraan dunia. Dunia. Ikut Olimpiade Fisika. Olimpiade Fisika dulu saingannya Rossi, Marquez, sama Ronaldo. Saingan tuh. Tapi tidak sampai final sih. Tapi udah masa lalu. Oke. Jadi ada yang ketanyakan Mbak. Ya. Ngacau sih sebenarnya. Ngacau pikiran. Ngopi dulu. Santai. Ngopi bang. Nah, ngacau pikiran itu. Nama-nama buah, Bay. Nama-nama buah. Oke. Misal kan rambutan nih. Rambutan pernah nggak kau mikir ngapain diberi nama rambutan? Karena ada rambutnya. Oke. Nah, Sepakat. kan? Ya. Jadi sepakat lah dunia kan. Rambutan. Indonesia rambutan sepakat. Ya. Durian. Ya. Durian karena ada Duri. Ya kan? Sepakat. Ya. Iya. Jadi sepakatlah para ahli-ahli itu beri namanya durian. Bahwa durian itu durian. Oke. Durian. Ya kan? Jadi tanpa internet pun orang mana-mana melihat buahnya berduri durian. Durian. Nah, yang ngacau tuh nanas. Ya kan? Padahal nanas sisik kan? Nanas bersisik. Ya kan? Ngapa disebut nanas? Ngapa enggak bersisik? Sisikan, ya kan? Kan rambutan, durian, sisikan, ya kan? Ya, tuh. Nah, nggak kau mikir gitu? Ada kepikiran sebenarnya. Iya kan? Iya. Kenapa nggak disebut sisikan? Dan anehnya satu Indonesia sepakat bahwa itu nanas. Bahwa iya nanas. Benda yang seperti adalah nanas. Ya, yang bersisik warna kuning itu nanas. Nanas. Siapa lah orang yang pertama kali nyebut bahwa itu nanas? Iya. Tuh. Siapa pertama kali orang nyebut nanas itu nanas? Jadi kau pernah baca nggak? Enggak pernah baca. Tapi sesuai nama konten ngatur ngopi sambil ngelantur. Jadi hiduplah. Mulai serius nih. Ilmu. Ingat ya, ini hanya ngatur. Ngopi sambil ngelantur. Jadi Babai sebagai keturunan bangsawan yang telah menemukan buah. Oke. Jadi nanas, kenapa disebut nanas? Jadi pada zaman dulu tuh. Di 1923 sebelum Masehi. 1923 Masehi. 1923. Biasanya 5 menit kemudian berubah. Oke. Hiduplah seorang raja. Raja ini cerita rakyat nih. Raja yang namanya Barnas.
Oke. Namanya Barnas. Di daerah mana itu? Daerah mana? Sebutlah di pelosok-pelosok Kalimantan. Kalimantan. Oke. Berarti tujuannya adalah yang menemukan nama Nanas adalah seorang bangsawan dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Oke. Oke. Jadi tahun Oke. Kita lanjut. 1900-an lah. Game 900-an gitu lah. Sebelum Masehi. Sebelum Masehi pastinya. Hiduplah seorang raja yang namanya Barnas saja. Barnas. Rupawan, ganteng, kaya. Cuman satu ada kekurangannya. Dia botak. Botak. Nah. Berarti botak dalam artian tidak punya rambut sama sekali. Tidak punya rambut sama sekali dari lahir. Sulah lah. Enggak, dari lahir. Iya, sulah namanya. Kalau botak kan dibotakkan. Nah. Iya kan? Iya, betul. Oke. Jadi satu hari si Barnas ini mikir ya. Dikat. Jadi suatu hari si Barnas nih pergi berburu mungkin. Jadi satu hari si Barnas nih memburu pergi berburu lah ke hutan kan, nama hutannya dia dan berburu salah satu hutan Kalimantan. Kira berburu lah sama anak buahnya nih. Atau beberapa orang? Dia tuh hanya wakil apa ya sebutannya, patih ya, orang kepercayaannya lah. Jadi dia berdua namanya itu cewek tapi namanya Sangkuni. Sangkuni. Kajanya siapa namanya? Barnas. Ya. Sehingga dan Sangkuni. Ya. Si Barnas ini kan botak. Tiba-tiba datang lah Barnas dan Sangkuni ke hutan. Berarti cuma berdua nih berburu. Dia pengen berburu rusa. Jadi di pertengahan beberapa hari berburu, dia ke hutan kelaparan. Turunlah salju. Oke. Dulu di Kalimantan sebelum Masehi ada salju. Berarti sekarang udah pemanasan global, jadi iklim berubah. Iya. Turun salju jadi saljunya itu tebal sekali. Jadi memutuskan si Barnas dan si Sangkuni tidak bisa pulang. Oh, tidak bisa pulang. Tidak bisa pulang. Iya, karena saat musim salju, sungai yang biasa diseberangin itu alur airnya jadi deras. Tapi tidak terlalu dingin. Jadi turun salju tebal, sungai jadi deras. Oke. Sungai jadi deras. Jadi tidak bisa kamu kembali. Karena stok makanan habis, stok minuman habis, dan berburu pun tidak dapat. Jadi si Barnas dan Sangkuni itu keliling dari makanan. Untuk mencari makanan tuh sayur apa gitu. Tiba-tiba di suatu tempat dia ketemu seseonggok apa itu? Apa namanya ya? Sebuah yang bersisik. Benda tuh bersisik. Tapi di atasnya ada mahkota. Ada mahkota yang melambangkan kerajaan. Mahkota kerajaan. Jadi dia kepikiran. Ini aja, dia kan belum tahu kan namanya apa. Ini aja ada mahkotanya. Kenapa saya tidak? Katanya kan. Kenapa saya tidak? Dicobanya lah. Diambilnya buah tadi itu. Sesuatu tadi itu. Diambilnya. Dilepasnya itu mahkotanya. Mahkotanya lepas. Dicocokin di kepalanya. Ditanya Sangkuni, gimana penampilan saya? Kata Raja Barnas kan. Bagus raja. Bagus raja. Oh iya bagus. Apakah kamu tahu apa ini Sangkuni? Katanya kan. Tidak tahu. Sangkuni pun bingung. Melamun lama gitu. Jadi dia pun baru melihat benda tersebut. Sama-sama baru melihat benda tersebut. Jadi tiba merenung lama-lama. Bagaimana kita kasih nama ini sesuai nama raja? Kata Sangkuni itu. Jadi Sangkuni itu.
boleh katanya. Kita akan bawa ini, katakan ada beberapa buah itu banyak, dicobanya ternyata enak. Nah, manis. Manis. Bagaimana nanti kalau udah suasana tenang, alur sungai udah tidak deras, kita balik, kita bawa ini banyak-banyak untuk masyarakat kita. Boleh katanya tuh. Tapi apa nanti kita memperkenalkan benda ini ke masyarakat, kita sembunyi kan? Sembunyi mikir, udah lama mikir sambil ngopi dulu. Kan nggak mungkin diberi nama buah Barnas. Nggak mungkin. Pelecehan nama raja. Ya. Bagaimana? Nas. Pertama nas tuh. Nas. Jelek kata Raja Barnas kan. Ya udah kita kasih nama saja kan. Nama saya tapi diulang-ulang. Nanas. Ya nanas sampai sekarang lah. Sampai sekarang lah disebut nanas. Jadi dari turun menurun disebut nanas, tapi diperkenalkan sampai sekarang orang-orang pun sebutnya nanas. Itulah ceritanya mengapa nanas disebut nanas. Saat itu rambutan sama durian dah ditemukan loh. Nah itu kurang tahu saya, kurang mendalami ilmu rambutan dan ilmu durian tadi. Yang penting kita sepakat bahwa nanas berasal dari bangsawan yang berasal dari Kalimantan. Oke, Kalimantan namanya Barnas dan Sengkuni. Pada tahun 1923 sebelum Masehi. Ya. Oke. Lama sekali. Pada saat itu di Kalimantan ada musim salju. Ya. Di Kalimantan pada saat itu musim salju. Belum pemanasan global. Iya, belum pemanasan global. Oke, bagaimana lagi selanjutnya? Ngopi dulu. Bagus. Ceritanya bagus. Masuk akal. Ingat ya, teman-teman. Sekali lagi ini konten kita hanya hiburan. Jangan dipercaya. Hanya hiburan. Sekali lagi kita apa tadi? Ngatur. Ngopi sambil ngatur. Walaupun isinya teh nih. Teh isi teh. Ya. Memang tuan rumah tidak bisa minumkan kopi. Jadi saya nak ngopi malam, jadi takut nggak bisa tidur. Oke, apa lagi nih kita mau bahas apa lagi nih? Kira-kira apa ya? Banyak sih sebenarnya. Banyak. Gitu tuh otomatis ya. Otomatis. Ini adalah kursi. Betul. Iya. Apa pohon disebut pohon? Kan ya. Tiba-tiba kita tahu. Kita lihat benda kayak kotak, ada kakinya, meja. Iya. Padahal tapi kalau masalah kayak benda-benda yang dibuat, mungkin adalah orang yang buat itu kasih nama. Tapi benda-benda yang udah ada dari dulu itu siapa ngasih nama? Gitu kayak tapi batu. Masalahnya kan orang yang buat cuma bilang ini meja jati. Iya betul. Meja plastik. Betul. Yang meja padahal bentuknya tidak sama kan? Tidak sama, betul. Tapi disebut meja. Dan orang sepakat. Meja. Padahal dulu kan tidak ada internet. Iya, betul. Tidak ada internet, tidak ada berapa. Bayangkan. Betul. Ngasih tahu orang seluruh Indonesia, seluruh dunia bahwa ini meja. Betul. Baik itu kita. Jadi, kalau udah jadi nih, udah ada pikiran. Kalau udah jadi nih, berarti udah ada pikiran. Dari saya kursi ngomong kayak kursi. Tadi nanas, ya kan? Pakai api kita tadi api, dan kursi. Ya, kan bebas kursi. HP, meja. Yang kau tahu lah HP kan, pernah kau baca sebelumnya HP, Nggak mesti harus semua hal kita ketahui kan? Yang api kayak apa kan? Api. Jadi yang panas api. Bukan serikaan, bukan lilin. Ya. Betul. Yang menyala-nyala dan panas. Terbuat dari api. Dan disebut api ya. Ngapa api disebut api? Inilah deh. Jadi, kalau udah jadi, udah kepikiran nanti ceritanya. Saja gitu. Jadi ceritanya ini pada
dulu pada zaman batu. Zaman batu nih. Ngapa kita tahu zaman batu? Karena ada di gua-gua tuh. Gua-gua ada tulis-tulisan peneliti-peneliti, tulisan tentang mendalami ilmu api. Nah, Avatar. Enggak, bukan. Jadi kenapa api disebut api? Apa ya? Bingungan. Dia yang milih. Waduh. Ingin pikir aku. Nah, dia yang milih dari kursi nggak mau, ya kan? Gimana kok? Kalau kita sudahi aja gimana? Boleh. Daripada kita semakin ngelantur ya. Ya semakin ngelantur nih. Jam sudah jam 12 nih. Ya. 12. Jam 12.30 tengah malam kayak 12.30 malam. Langsung kita harus kerja. Oke. Kemudian kita akan memikirkan konten-konten selanjutnya. Tetap di konten ngatur. Ngopi sambil ngelantur. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Oh iya, jangan lupa bagi yang ingin follow Instagramnya ada di bawah. Oke. Bye.